Dia terima kasih atas kehadirannya. Ini pengacara saya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bang kronologisnya terkait kejadian yang dialami oleh Faisal sendiri Bang. Iya, jadi saya juga sebenarnya nggak ada di lokasi ya, tapi memang mendapatkan laporan dari keluarga dari KIA sih terutama, karena dapat kabar juga sebenarnya awalnya dari dia posting di sosmed, terus dia kasih tahu ke grup gitu, ini kejadian nih tadi. Pas kita lihat, loh ini si Kala gitu, kenapa Kala gitu. Jadi pas tadi sekitar jam 7.22 pagi, kejadiannya itu di daerah Ampera, Jakarta Selatan. Jadi kalau mungkin teman-teman taunya di sana ada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi di jalan panjang situ, di jalan situ ini sebenarnya udah ada ke arah ujung ya, udah ke arah Simatupang. Jadi si Faisal sama Kala itu lagi mau belok kanan, mau ke Jalan Kenanga gitu ya. Ternyata pada saat dia mau belok kanan, terus ada sebuah motor tiba-tiba menghalangi jalannya, terus melakukan tindak kekerasan lah gitu. Tiba-tiba dipukul. Bang, kalau boleh tahu itu Faisal itu siapa Bang? Kalau boleh tahu. Orang jaga di rumah. Oke. Itu tanpa basa-basi Bang. Ini ya Bang, apa namanya, lawan arah pihak yang sana atau gimana? Jadi gini, kalau berdasar ini kan awalnya juga ceritanya kan juga tidak terlalu clear ya. Ini orang siapa, kenapa, kok bisa jadi marah gitu. Buat kita juga, ini ada apaan sih, kok tiba-tiba orang main dipukul di jalan gitu. Akhirnya tadi kita coba cari tahu lagi ini kenapa gitu. Jadi di Ampera tuh tadi dari rumahnya KIA ketika mau ke jalan besar, jalannya kan macet. Akhirnya mereka memutuskan lewat jalan kecil. Nah, ketika lewat jalan kecil itu berpapasan lah sama orang yang mengendarai sepeda motor warna pink itu. Pas mereka berhadapan, ternyata orangnya yang bawa di depannya tuh kayaknya cukup menghalangi jalan lah gitu. Akhirnya di klakson gitu. Ternyata pas di klakson nggak terima gitu. Kenapa lu nggak suka sama gue gitu? Cuman nggak ditanggepin lah gitu, terus langsung jalan aja gitu. Ternyata diikutin gitu, diikutin sampai tadi ketika lagi mau belok kanan ke Jalan Kenangan, tiba-tiba di Palang, terus tiba-tiba langsung orangnya turun, tiba-tiba mukul. Ya maksudnya saya juga sampai bingung ya, maksudnya kok cuman di klakson, masa dianggap langsung nggak suka? Ya kan nggak gitu lah ya, maksudnya kalau apa fungsi klakson kalau misalnya juga nggak boleh dipakai? Ya kan dipakai untuk kalau ada yang menghalangi jalan, atau jalannya ugal-ugalan, atau ada yang mungkin bawa kendaraannya cukup lamban. Jadi itu mungkin yang memang dilakukan sama drivernya, sama Faisal ya gitu. Ada berapa orang Bang yang melakukan? Satu orang. Pakai seragam atau gimana? Katanya kan dengar anggota. Ya, dia juga anggota nih Bang. Dengernya ya memang jadi gini, ketika dia habis mukul orang, si Faisal kan jatuh gitu. Faisalnya jatuh. Ketika Faisal jatuh, si Kala langsung mundur karena dia takut kan. Namanya anak perempuan SMP kelas 1 ngelihat orang dipukul di depannya, langsung mundur dia ke bahu jalan gitu. Terus si Faisalnya nggak terima, akhirnya dia membela diri dong gitu. Pas dia membela diri, terjadilah dorong-mendorong, dan ternyata pada saat dorong-dorong terus mau pukul-pukulan gitu ya, ternyata orangnya kayak nggak mau pukul-pukulan. Habis itu ada juru parkir di sana, sama ada ibu-ibu warung gitu ya, mencoba melerai. Si juru parkirnya sih coba melerai gitu. Nah, ketika pas dia melerai, dia ngomong saya anggota gitu. Cuman ya sebenarnya juga informasi saya anggotanya juga belum clear ya, maksudnya anggota apa, gimana, saya juga pribadi juga nggak tahu sih maksudnya tuh kenapa gitu. Lalu mungkin waktu pas saat kondisi dari Faisal seperti apa after kejadian? Akhirnya ketika habis kejadian, kalau Kala sebenarnya secara fisik dia nggak kena pukulan sama sekali, tapi secara psikis pasti kena ya. Orang dia tiba-tiba, bayangin aja lagi dibonceng tiba-tiba yang ngendarain tiba-tiba dipukul, jatuh di depan dia, ya dia takut lah, namanya anak kecil gitu. Ya akhirnya dia gemeteran, ketakutan. Tapi seperti yang tadi Kak Ye sampaikan, dia memang diem, dia nggak menceritakan itu ke gurunya, ke teman-teman sekolahnya, dia nggak ngomong. Cuman ya kita sebagai keluarga berinisiatif untuk cari tahu siapa pelakunya gitu. Kok begitu gitu, maksudnya kan pengen silaturahmi lah. Kok kenapa, ada apa, kok sampai begitunya? Apa memang cara penyelesaiannya ketika ada yang nggak sepakat di jalan tuh dengan kekerasan gitu? Apa nggak bisa ngomong baik-baik gitu? Emang kenapa gitu?
Itu sih itu. Berarti Oke. kondisi Berarti sempat Faisalnya- melakukan Kondisi perlawanan. Faisalnya. Ya. Faisalnya sih tadi ngerasa ada sakit di bagian pinggang karena kan tadi langsung tersungkur jatuh tuh. Terus akhirnya melakukan visum ke RSUD Pasar Minggu. Terus akhirnya bikin laporan ke polisi ya. Bang, mungkin kalau udah sempat cerita sama Faisal, berapa kali pukulan yang didapatkan oleh Faisal itu sih? Wah, itu nggak sendiri? tahu itu nanti mungkin ketika pemeriksaan mungkin yang lebih tahu ya. Tapi dari Faisal sendiri ada perlawanan nggak sih, Bang? Secara membutuhkan. Ada Oh, perlawanan, ada perlawanan. ada. Ya sebenarnya membela diri lah ya jatuhnya orang tiba-tiba lagi di jalan dipukul dan kita bawa anak orang gitu ya, nggak mungkin lah orang refleks diem doang pukulin saya kan nggak mungkin lah, pasti kan kita bales gitu. Maksudnya apa-apaan lo mukulin gue, emang gue salah apa sama lo? Pasti secara refleks orang pasti akan membela diri lah, dan itu di mana-mana yang namanya membela diri bukan satu hal yang akhirnya jadi bermasalah ya, sepengetahuan saya sih gitu. Iya, dipukulin di bagian mana aja? Awal mungkin di pala atau di mana pas lagi naik motornya, Bang? Mungkin bisa cek di postingannya Saskia kali ya, kayak kan udah posting juga tuh ada satu potongan video, mungkin bisa lihat di situ gitu. Karena kalau saya menjelaskan takutnya saya salah memberikan deskripsi, ntar malah memperkeruh suasana sih. Untuk kondisi motornya sendiri. Sebenarnya motor cuma jatuh doang sih, jadi motor cuma baret doang. Cuman ini mungkin kenapa akhirnya jadi rame adalah kok bisa pagi-pagi jam 7 pagi orang mau nganter anak sekolah dan itu jelas-jelas ada anak di belakangnya. Orang nggak suka terus tiba-tiba mukul gitu. Ini di mana rasa kenyamanan dan keamanan kita gitu loh sebagai pengendara jalan gitu. Itu mungkin yang akhirnya ya kita pertanyakan gitu. Kok bisa orang berlaku semena-mena di jalan gitu? Bukankah ini jalanan ini adalah tempat kita bersama-sama ya untuk mencapai tujuan, dan ketika orang mau berpergian pasti ada tujuannya kan, tujuannya ada yang mau ke sekolah, ada yang mau bekerja, terutama di pagi hari gitu ya. Ini udah jelas lagi bawa anak kecil berarti kan mau ke sekolah, loh terus kok yang bawa malah dipukulin tuh kan gimana ya gitu. Bang, si pelaku infonya memukulkan dengan tangan kosong atau menggunakan bantuan benda lainnya seperti helm atau apa? Nanti bisa dicek di video yang memang udah diposting, saya takut salah. Bang, udah ini ambil CCTV buat barang bukti di sekitar. Udah dimintain, cuman itu kan memang ada beberapa ya gitu, yang kita dapat sih baru sepenggal aja, dan itu rasanya kalau misalnya mau dicek mungkin akan ada beberapa angle-angle lainnya sih. Tapi kamu sendiri udah menanyakan nggak sih si Faisal itu kenal nggak sama yang betul? Nggak kenal. Dan yang mukul kan pakai helm awalnya, mana kelihatan? Tapi kalau untuk seragamnya sendiri dia pakai baju apa mungkin? Pakai baju batik. Batik, nggak pakai jaket. Enggak pakai baju batik. Oh, tapi pakai helm. Pakai helm. Tapi pernah cerita nggak sih sama kamu kan, maksudnya aku pernah ada salah sama orang, si Faisal itu pernah cerita nggak sih aku ada salah sama orang atau ada orang yang Pernah nggak suka berselisih sama aku juga. selama ini ngikutin aku kayak gitu, aku takut nih akan kejadian sesuatu dan akhirnya bang hari ini. Enggak sih, tadi sih pas sudah kita dari papaku sih yang cari tahu gitu. Ini tuh gimana? Apa sih sebenarnya gitu? Nggak ada sih keterangan yang didapatkan gitu ya. Tapi mungkin kalau nanti udah sampai substansi perkara, mungkin nanti bisa cek ke pihak kepolisian kali ya. Karena kan akhirnya ini bikin BAP nanti. Apakah nanti juga mau diterusin atau enggak, aku juga akan mengembalikan kepada Faisalnya. Kalau kita dari pihak keluarga Kala ya, kita akan pasti memberikan dukungan secara moral kepada Kala kalau kita menunjukkan kalau kita nggak menerima perlakuan seperti ini di jalan gitu. Karena kalau kita diem aja dan kita merasa tidak ada efek jera terhadap para pelaku, ini kan yang mau berangkat pagi ke sekolah bukan cuma Kala, ada jutaan anak di Indonesia yang tiap pagi harus berangkat ke sekolah. Tapi kalau rasa kenyamanan itu direnggut oleh ulah beberapa orang, rasanya ini kan jadi satu hal yang tidak adil gitu ya. Karena pendidikan adalah hak buat banyak anak di luar sana gitu. Jadi jangan sampai presiden ini menjadi sebuah momen buat anak-anak kayak, aduh aku takut kalau ke sekolah nanti bakal terjadi juga, karena di jalanan ternyata serem banget ya gitu ya. Kita ingin menciptakan rasa kenyamanan dan keamanan lah buat semua para pengendara di jalan. Nah, itu sih membuat kondisi Kala menjadi concernnya keganggu sih saat Trauma. Ya, trauma nggak? Pasti sih, jujur aku belum ketemu Kala, tadi aku juga coba hubungin dia berkali-kali, cuman belum bisa karena informasinya sore hari ini dia lagi main bola, lagi les. Namanya anak harus terus bangkit gitu kan. Mungkin kan Kala sendiri udah punya cara nih untuk mengalihkan ya, meredam trauma tersebut, tapi
ini kan mungkin takutnya ada gangguan berkepanjangan, apakah ada rencana untuk ke psikolog nggak sih kak? Rasanya sih sangat mungkin ya. Paling aku coba untuk melakukan pendekatan kasual dulu gitu ya, karena kan Kala sendiri anaknya sebenarnya agak introvert gitu ya, bukan extrovert gitu. Jadi kita coba ngobrol dulu, aku ajak ngobrol dulu nanti sama Kala, dan tadi sih kita udah ngomong, udah besok bawa mobil aja lah ke kantor, diantar aja gitu, biar ke sekolahnya nggak kejadian lagi gitu. Tapi ya mungkin itu untuk temporer aman lah ya maksudnya. Tapi kan nggak semua orang punya privilege untuk tiba-tiba kalau bawa motor nggak nyaman langsung pindah ke mobil, kan nggak semua orang punya privilege seperti itu ya. Jadi harapannya sih tetap ada efek jerah terhadap pelakunya. Iya.